Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskisani Aziz dari kelas IF01 dengan NIM 24115943. Di sini saya akan menjelaskan evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Evolusi komputer telah merevolusi dunia sejak awal mula penemuannya, mulai dari alat hitung sederhana hingga sistem cerdas berbasis AI. Perjalanan ini mencerminkan inovasi manusia yang luar biasa. Nah, presentasi ini akan membahas sejarah, generasi, tokoh kunci, dan masa depan teknologi komputasi. Mari kita telusuri bagaimana mesin-mesin ini membentuk era digital saat ini. Kita akan membahas awal mula komputer, dari alat hitung ke mesin elektronik. Sejarah komputer dimulai ribuan tahun lalu dengan alat hitung sederhana seperti abakus, yang digunakan di Mesir kuno dan Tiongkok untuk penghitung dasar. Pada 1642, Blaise Pascal menciptakan kalkulator mekanik pertama berbasis roda gigi otomatis, memudah operasi aritmatika rumit. Kemudian, Charles Babbage, dikenal sebagai bapak komputer, merancang mesin analitik pada 1822. Komputer mekanik pertama yang dapat diprogram menggunakan kartu berlubang. Inovasi ini menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi modern, meskipun saat ini masih bergantung pada tenaga uap. Nah, ini adalah komputer generasi pertama dimulai dari 1940 hingga 1956. Generasi pertama komputer ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai sirkuit utama, menghasilkan ukuran raksasa dan berat ekstrim. Contohnya adalah ENIAC yang mencapai 30 ton dan memenuhi ruangan besar. Memori disimpan dalam drum magnetik, sementara konsumsi listrik sangat tinggi, sering menyebabkan pemadaman. Pemrograman hanya melalui machine language, membatasi eksekusi satu perintah sekaligus. Peringkat ini utamanya digunakan untuk keperluan militer dan ilmiah, seperti merancang pesawat terbang serta memecahkan kode rahasia selama Perang Dunia II, menandai awal era komputasi elektronik. Ini adalah komputer generasi kedua yang dimulai dari 1956 hingga 1963. Penggantian tabung vakum. Translator menggunakan tabung vakum, membuat komputer lebih kompak, cepat, dan efisien energi. Inovasi ini mengurangi ukuran dan panas berlebih, membuka jalan bagi penggunaan luas. Memori inti magnetik. Memori baru ini meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kecepatan akses data, memungkinkan pemrosesan informasi yang lebih kompleks dan andal. Bahasa pemrograman tinggi. Bahasa seperti Fortran untuk ilmiah dan COBOL untuk bisnis muncul, menyederhanakan pengkodean dan memperluas aplikasi ke sektor komersial. Contoh ikonik adalah IBM 1401, komputer yang banyak digunakan di bisnis untuk akuntansi dan pengelolaan data, menandai transisi dari era militer ke komersial. Komputer generasi ketiga yang dimulai dari 1964 hingga 1971. Inovasi utama generasi ini adalah Integrated Circuit atau IC yang ditemukan oleh Jack Kilby pada tahun 1958, memadukan ribuan transistor dalam satu chip kecil, memungkinkan miniaturisasi drastis. Komputer menjadi lebih cepat, ringan, dan andal dengan biaya produksi yang menurun. Sistem operasi canggih dan multiprogramming memungkinkan eksekusi beberapa tugas secara simultan, meningkatkan efisiensi. Contohnya adalah IBM System 360 yang kompatibel antara model, merevolusi industri, serta PDP-8 dari Digital Equipment Corporation, komputer mini pertama yang terjangkau untuk laboratorium dan bisnis kecil. Ini adalah komputer generasi keempat yang dimulai dari 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor, CPU, memori, dan komponen terintegrasi dalam satu chip silikon seperti Intel 4004 pertama pada 1971, membuat komputasi murah dan efisien. Yang kedua ada komputer pribadi, muncul PC seperti Apple II dan IBM PC, diikuti laptop dan perangkat portable, membawa teknologi ke rumah tangga. Aksesibilitas, harga terjangkau memungkinkan masyarakat luas menggunakan untuk pekerjaan, hiburan, dan pendidikan. Yang keempat ada jaringan dan internet. Perkembangan LAN, WAN, dan World Wide Web menghubungkan dunia secara digital.
Generasi ini menandai era komputasi pribadi yang mendemokratisasi teknologi. Ini adalah komputer generasi kelima yang dimulai dari 1980 hingga masa depan. Generasi kelima menekankan kecerdasan buatan atau AI, pemrosesan paralel untuk tugas kompleks, dan sistem pakar yang meniru penalaran manusia. Komputer dirancang untuk belajar mandiri, mengenali suara, gambar, serta memproses bahasa alami melalui machine learning. Teknologi nano membutuhkan ukuran lebih kecil, sementara quantum computing menjanjikan kecepatan tak terbayangkan untuk pemecahan masalah rumit seperti simulasi molekul. Contohnya termasuk superkomputer AI seperti IBM Watson untuk diagnosis medis, dan riset kuantum di Google serta IBM yang mendekati supremasi kuantum. Nah, ini adalah perbandingan visual, ukuran, dan kecepatan komputer dari generasi ke generasi. Evolusi komputer menunjukkan kemajuan luar biasa. Naik generasi pertama memenuhi ruangan seluas 1670 meter dengan berat 30 ton. Sementara PC modern muat digenggam tangan dengan berat di bawah 2 kilo. Kecepatan pemrosesan meningkat jutaan kali lipat dari ratusan operasi per detik menjadi miliar GHz. Konsumsi listrik turun drastis dari kilowatt hingga watt, meningkatkan efisiensi dan portabilitas. Perubahan ini merevolusi akses teknologi dari mesin elit menjadi alat sehari-hari. Nah, ini adalah tokoh penting dalam sejarah komputer. Yang pertama adalah Charles Babbage, atau sering disebut Bapak Komputer, merancang mesin analitik pada 1822. Ide komputer yang dapat diprogram dengan kartu berlubang menjadi dasar konsep modern. Yang kedua adalah Konrad Zuse, menciptakan Z3 pada 1941, komputer programmable pertama yang digunakan untuk desain pesawat dan sistem panduan peluru selama Perang Dunia II. Yang ketiga adalah Jack Kilby, penemu Integrated Circuit atau IC pada 1985 di Texas Instruments, memungkinkan miniaturisasi dan revolusi generasi ketiga komputer. Nah, yang terakhir adalah tim ENIAC dan IBM. Pembuat ENIAC 1945 mempelopori komputer elektronik. IBM mengembangkan sistem komersial seperti sistem atau 360 mendominasi pasar global. Nah, kesimpulannya adalah komputer mesin yang terus berevolusi dari abacus sederhana hingga sistem AI kompleks. Evolusi komputer telah mengubah paradigma kehidupan manusia. Teknologi ini merevolusi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinovasi dari Perang Dunia hingga era digital global. Masa depan menjanjikan kemajuan seperti quantum computing dan AI superintelligent yang akan menyelesaikan tantangan tak terbayangkan. Mari sambut era baru ini dengan antusiasme, memanfaatkan kekuatan komputasi untuk kemajuan berkelanjutan dan inklusif bagi semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.